Kalau kita pang menyangka-nyangka aja, menyangka-nyangka orangnya sindik. Kalau yang orang yang ada beragama Islam kan jelas saja sudah di kampung itu tahu gitu ya, kalau ini menyangka-nyangka aja. Nah, kalau yang menyangka-nyangka aja itu ada sampai derajat yakin, itu boleh aja kita jadi makmum, orang itu jadi imam, kan menyangka aja. Ada kepastian lagi bila ujar habar bin habar aja. Habar aja orang itu aja ilmu buku aja. Habar. Nah, bila habar itu aja ada apa-apa. Kecuali sini menulis pengumuman sudah ada apa namanya sudah anak tamat sembahyang ke rumahku aja sini. Nah, iya tuh. Sama lamun jadi Tuhan. Jadi sekampungan jadi Tuhan beritaan. Wala tasihhu salatu kullin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imra'atin wa khunsa. Nah, ini pemahamannya kayak ini. Nah. Ada sah sembahyang tiap orang dari laki-laki dan khunsa. Khunsa ini lain yang kayak kita waria yang di kampung kita tuh, yang bincong lain. Khunsa ini memang terlahir secara azal dari perut ibu sudah alat kelaminnya itu ada jelas. Ada jelas itu macam-macam, diantaranya dua, apam ada, petunjuk mengaji ada. Nah, kan ada jelas nih mana nih jenisnya laki-laki perempuan, ada jelas. Atau misalnya kedua-duanya kayak pusat saja, misal maka ada jelas aja nih laki-laki kan bini-bini kan, nah, disebut khunsa namanya. Karena khunsa ini hendak menindak apakah dia laki-laki atau bini-bini, ini dilihat di alat kelaminnya itu yang mana yang berfungsi. Yang berpekamih atau bekamihnya petunjuk mengaji berarti laki-laki. Kalau yang bekamihnya apa berarti bini-bini. Yang mana keluar yang berfungsi. Oh ternyata berfungsi keduanya. Nah itu mulah yang bingung tuh. Di apam keluar, ditunjuk mengaji keluar. Nah ini disebut khunsa namanya. Jadi laki-laki kullin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imra'atin wa khunsa. Jadi cara membacanya kayak ini, cara memahaminya. Laki-laki berimaman di belakang imam perempuan ada sah. Laki-laki itu satu permasalahan lah. Laki-laki jadi makmum bagi imam perempuan atau laki-laki mengikut bini-bini ada sah satu. Laki-laki mengikut khunsa ada sah dua. Khunsa mengikut bini-bini ada sah. Khunsa mengikut khunsa ada sah. Nah, yang ada satu yang di belakangnya imamnya harus jalan dia. Itu yang dimaksud pemahaman la tasihu salatu kullin min rajulin wa khunsa khalqa kullin min imratin wa khunsa. Pemahamannya itu maka itu. Jadi di dalam satu kalimat itu ada 4 hukum. Ada empat wajah. Ada 4 permasalahan. Pertama, laki-laki mengikut perempuan. La tasihhu ada sah. Ada kodifikasi ya Allah. Nah, laki-laki pang mengikut khunsa ada sah juga. Yang laki-lakinya menurut khunsanya jalan aja jadi memang bermasalah. Yang mengikutnya ada sah. Betul pulang si khunsa pang mengikut bini-bini ada sah. Kenapa aja khunsa mengikut bini-bini ada sah? Siapa tahu si khunsanya laki-laki. Kan tadi jelas tadi. Nah, khunsa pang mengikut khunsa ada boleh juga. Siapa tahu khunsa yang di belakangnya laki-laki, khunsa yang jadi imam perempuan. Nah kan ya kalau maka ada sah juga. Jadi empat wajah di sini. Jadi la tasihhu salatu kullin min rajulin wa khunsa khalfa kullin min imratin wa khunsa. Itu cara pembacaan pembagiannya ada 4. Laki-laki mengikut perempuan ada sah. Laki-laki mengikut khunsa ada sah. Jelas sudah nih tuh. Nah, yang batu pulang khunsa mengikut perempuan ada sah. Khunsa mengikut khunsa sendiri ada sah. 4 wajah. Li'anna syaratul iqtida'i an la yakunal imamu anqasa minal ma'mum. Nah, syarat secara umum dulu. Syarat secara umum ini bukan secara detail lah. Syarat secara umum mengikutnya kita itu bahwa imam itu ada boleh kurang dari makmum. Nah, ada boleh sifat imam ini kurang dari makmum. Artinya imamnya harus lebih dari makmum. Cuma pintangan mana harus yang kada boleh kurangnya itu belahnya nah bil unusati wal khunusah.
Nah, kada boleh kurangnya pintangan kewanitaan atau yang kehunsaan tadi. Oh, bila inya bini-bini jadi makmum, bila ada laki-laki. Nah, pun bini-bini aja berataan, boleh bini-bini jadi imam. Itu maksudnya. Karena bilanya laki-laki baca tolong bini-bini, talabih laki-laki. Maka yang tak kurang ini bini-bini. Ada boleh yang tak kurang ini jadi imam. Itu maksudnya bil unusah. Awil khunusah. Sama yang kita juga. Ada laki-laki. Ada khunsa. Maka si khunsan ini ada boleh jadi imam. Kita ada tahu bang aja. Nah, makanya si khunsanya aja yang mundur jadi imam. Kada mau jadi imam. Karena kada jelas tadi anunya. Jadi melihat di mana predikatnya apakah jenis kelaminnya laki-laki perempuan itu biasanya dilihat dari segi yang berkaminya atau misalnya dari segi syahwatnya. Yang mana yang ibarat yang bergetar tuh apakah tunjuk mengaji atau apa? Nah itu juga bilanya tak kuat tunjuk mengaji berarti laki-laki. Sekalinya bergetar keduanya. Nah ya kalau yang alihnya nih, jadi kasus kayak ini ada kawan jadi imam. Wali annahu fi iqtidai khunsan, ini satu kasus lah, kasus yang jarang terjadi. Tetapi seandainya terjadi bisa nanti. Wali annahu fi iqtidai khunsa bi khunsa yajuzu ayyakuna al-ma'mum rajulan wal imamu khunsa. Misal khunsan ini asalnya setelah sidin seorang memeriksa lawan diri sidin seorang kecenderungannya laki-laki. Jaka ibarat sahwat ke bini-bini berarti laki-laki orang ini. Kami itu tunjuk mengaji berarti laki-laki sudah, walaupun apam itu ada juga timpil di situ. Tanya untuk kasus seperti ini, nah ya juzu ayyakunal ma'mumu rajulan wal imamu khunsa atau khunsa tambah ilah tu alif tambah kha khunsa. Tinggal kha alif diganti lawan kha khunsa. Maka kasus yang kayak ini boleh si khunsa tadi jadi imam sedangkan laki-laki jadi makmum. Tapi ini jarang terjadi lah. Asalnya tadi kasusnya ada jelas, ternyata sudah jelas. Ramai lah. Nah, maka si laki-laki ini boleh jadi imam sedangkan yang khunsanya itu jadi laki-laki boleh jadi makmum sedangkan si imam itu jadi khunsa, tapi khunsanya sudah jelas. Jelasnya laki-laki sudah. Anak berpikung sudah. Nah, itu. Tapi ini jarang terjadi lah. Yang mu'tamadnya yang 4 tadi ada boleh laki-laki mengikut khunsa. Itu yang mu'tamad. Karena cepat ada perubahan final ya kalau. Amma iktida'u kullin. Nah ini yang permasalahan yang kedua. Amma iktida'u kullin min rajulin wa khunsa birajulin. Jadi laki-laki mengikut laki-laki boleh. Laki-laki amma iktida'u kullin min rajulin wa khunsa birajulin. Belum lagi. Wa iktida'u yang kedua wa iktida'u imra'atin bikullin, dan mengikutnya perempuan bikullin dengan tiap-tiap min rajulin wa khunsa wa imra'atin fayasihhu. Ini jawabnya itla mahdhurun. Cobalah kita rinci. Ini yang boleh. Jadi laki-laki mengikut laki-laki satu boleh. Khunsa mengikut laki-laki 2 boleh. 2 sudah. Nah, yang ketiga perempuan mengikut laki-laki boleh. 3 sudah. Ya kalau perempuan mengikut khunsa boleh. Jadi mau dibalik pang, khunsa mengikut perempuan ada boleh. Kalau perempuan mengikut khunsa boleh. 4 sudah. Ya kalau yang terakhir perempuan mengikut perempuan boleh 5. Jadi 5 yang boleh, 5 wajah, 5 rupa. Yang kada boleh tadi 4 saja. Itu secara mu'tamad itu aja namanya pembahasannya. Ini pengertian amma iktida'u kullin min rajulin wa khunsa birajulin.
Wa iktida'u imra'atin bi kullin min rajulin wa khunsa wa imra'atin. Nah, itu pemahamannya itu. Itu model kayak sini ringkas bener ini. Yang mau dirinci ya kayak tadi, laki-laki mengikut laki-laki boleh satu, laki-laki khunsa mengikut laki-laki boleh dua, nah, bini-bini mengikut laki-laki boleh tiga, imbah itu pulang bini-bini mengikut khunsa boleh empat, yang terakhir bini-bini mengikut bini-bini boleh lima. Fayasihu sahlah id la mahdurun, kada terlarang, kada dilarang ya kita. Nah, umat itulah. Fatul khasu, maka dirangkum annal iktidha'a yabtulu fi arba'i suwarin, bahwasanya bamakmum, baimaman, bamakmum kita dengan imam itu yabtulu batal fi arba'i suwarin, pada 4 rupa tadi. Rangkumannya tuh 4 rupa tadi yang di atas tadi. Wa yasihu fi khamsin, dan sah pada 5 rupa tadi. Itu kena hendak hafal dibebulki ya kalau supaya jelas, karena ada yang bertakun yang batal. Nah lah, ulangin lah. Laki-laki mengikut bini-bini kada sah satu, ini yang kada sah nih. Laki-laki mengikut khunsa ada sah dua, imbah nintu pulang laki-laki khunsa mengikut bini-bini ada sah tiga. Kenapa aja? Karena siapa tahu itu khunsa itu laki-laki. Yang keempat khunsa mengikut khunsa ada sah. Nah, empat yang ada sah, 4 wajah. Khunsa mengikut khunsa ada sah. Nyawa berapa adat ya? 2, nyawa pang 2. Maka itu kada kawa jadi sama-sama jadi imam udah boleh tuh. Artinya cari imam yang lain ya. Itu yang kada sahnya. Ada 4. Yang dimaksud ya betulu fi arba'i suwarin. Sedangkan wa yasihu fi khamsin, ini tadi laki-laki mengikut bini-bini. Yang sah lah, laki-laki wa iktida'u kullin min rajulin wa khunsa bi rajulin. Nah, laki-laki mengikut laki-laki atau sah. Khunsa mengikut laki-laki 2 sah. Yang ketiga, perempuan mengikut laki-laki sah 3 sudah. Perempuan mengikut khunsa sah 4 sudah. Yang terakhir perempuan mengikut perempuan sah 5. Nah, itu yang maksud yasihu fi khamsin namanya. Matlab fi salatil Jumu'at, salat Jumat. Wal Jumu'atu fardu ainin. Bermula sembahyang Jumat itu fardu per masing-masing pribadi. Tiap pergi pelir wajib. Itu maksud yang fardu ainin itu kada kau diwakilakan ya kita. Aku hari ini tak ada kuliah aja. Nyawa ingin sembahyang aku kira mau kanyawa aja kawan. Ala kulli muslimin, atas tiap-tiap orang Islam, tetapi baligin, umurnya sampai sudah balik. Artinya keluar sperma sudah laki-laki. Kalau perempuan pernah haid. Akilin, orangnya bakal biar balik sudah, tapi 1 tambah 1 berapa aja? 5 aja. Kenapa aja terserah kau aja nya. Nah, berarti ada tapi pintar orang ini tuh. Ada apa? Zakarin, laki-laki pulang. Jadi jangan bini-bini obat bejumahatan. Laki-laki. Hurrin, merdeka pulang. Jadi bahari itu ada budak. Nah, budak itu ada wajibnya jumahat. Tapi wajib 5 waktu aja nya. Mun jumahat ada wajib. Hadirin, arti hadirin muqimin. Orangnya tadi memang berdiam di kampungnya seorang. Ada yang jadi musafir tuh. Berdiam di kampungnya seorang, kan beda kalau musafir ya kalau kayak di Bangas nih, nah orangnya masih berdiam di Bangas, rumahnya di Bangas, masjidnya di Bangas, maka orang tuh wajib sembahyang Jumat. Muqimin iqamatan tamna'u hukmas safar. Nah, jadi
karena inya badiam di kampung kada boleh inya bagaya seperti gaya orang di perjalanan. Ada permasalahan sembahyang di kasarnya misalnya padahal di kampungnya badiam ada boleh. Nah kayak itu juga orang yang berdiam di kampung kada boleh kada sembahyang Jumat di mahallil Jumat. Nah sama orang yang berdiam di kampung kada boleh kalau nya kada berjalan kada boleh kasar ya kalau sama nya kada boleh juga kada sembahyang Jumat. Au bima yasma'u minhun nidaa atau inya tadi memang kada berdiam di perkampungan situ, kampung sebelah. Cuma kampung dinya tuh kada ada masjid, tapi inya mandangar aja lewat orang azan. Makanya menyubalah kampung itu wajib. Kecuali inya kada mendengar lalu-lalu azan. Di mana berdiam di atas gunung sana jauh benar. Pakawanan Buan Tarsan, Warik. Nah, untuk mau hendak turun gunung jauh benar. Mendengar azan kada ada. Nah, itu boleh aja hendak kada Jumat. Jadi mungkin hendak bebas Jumat lah. Nah, tulak ke gunung ke atas itu. Ada apa-apa. Tapi mentulaknya besokan Jumat tapi haram hukumnya. Harap menghindari aja sebenarnya. Ini baganaknya tuh nah. Di atas gunung sekali. Yang ajen kadang-kadengaran. Jauh. Nah, itu kada wajib Jumat. Cuma wajib juhur tetap. Bila udrin syar'iyyin. Apabila kada ada ujur syar'i. Mun ada ujur syar'i boleh aja. Seperti ujur syar'i kal maradi, seperti garing. Ada kau yang bertanduan ke masjid. Garing boleh aja ada ke masjid. Alladzi masyaqatuhu kama syaqatil masyi fil matar. Nah, sama orang yang kesulitan menuju ke masjid karena hujan lebat. Boleh juga ada ke masjid. Ini kena. Ayam misalnya hari ini Jumat nah. Hujan lebat benar. Boleh ada ke masjid. Sebab bilanya dikarasi ke masjid, kalau kupina kalau kok tadung sorokah, kehujanan kah, walaupun ada payung segala macam, lo kupina kalau kok tipang tadi. Nah. Atau misalnya orang demo di muka masjid, mun kita kasih to kalau kupina kasih simbaya jangan bahari ya kalau, nah aduh tak boleh aja berjuhur aja di rumah kita. Atau misalnya rumah kita ini duitnya 750 triliun. Mun di ada lelakiannya yang menjaga bisa hilang paksa menjaga sedangkan sakampungan tuh kada ada lelakiannya perampok ada maintai ini jelas perampoknya ada ya kalau perampoknya kada maintai lah permasalahannya nih ini perampok sudah maintai nah maka harus ada yang menjaga lelakian nah itu boleh ya kan sembahyang Jumat orang ini model kayak di pondok-pondok pesantren tuh kan bilanya hari Jumat tuh aja kaluaron berataan ke masjid ini ada yang berdua yang menjaga pesantren tuh ada mungkin berataan boleh ya menjaganya ujur narannya boleh kayak itu aku coba menjaga aja juga aja lalu besar puluh menjaga akhirnya itu mengulir sembahyang aja wa in lam walaupun lam yasqut al qiyamu fil fardi walaupun punya ujur Jumat boleh kada berjumat nah yang juhurnya kada gugur wajib berjuhur 4 rakaat awil matari yang kayak hujan tadi sama alladzi yaballu thawbuhu nah mun cagar basah bajunya tapi wah ini kan ada mobilnya kok ada helikopter segala macam kayak apa kasusnya tuh atau pikiran seorang lah matlabun fi syuruti sihhatil Jumat. Nah, ini pembahasan pada syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat nah. Wa min ba'di syuruti sihhatil Jumat di antara sebahagian syarat-syarat sah Jumat. Bilanya kada terlaksana syarat-syarat ini ada sah berjuhur biasa kita di rumah. Mungkin kita ini tahu nih ada terlaksana syaratnya di kita. Berjuhur biasa kita jangan pengumuman kita bahasa aja mendahului masyarakat ini ada usah kita aja yang berjuhur bahasa kita yakin ada sah orang pun jangan ada sah aja orang bisa kayak kena tersendiri juga itu masing-masing aja sama kayak kita tuh berimaman lah penting bener nah tahun kita nih baik kita jadi makmum orang tuh imam ini menurut kacamata kita yang sudah belajar
menurut kacamata kita, pemahaman kita ada sah. Karena misalnya bacaannya parasa kita luput, ada pas misalnya. Maka kaul yang mutamat kita wajib mufarakah. Atau menurut kita inyan ini kan kada bismillahnya langsung alhamdulillah aja. Nah, maka kita wajib mufarakah. Nah, itu dua kasus ngarannya. Nah, tapi seandainya Pak ini kaul yang pertama lah, ini yang mutamatnya, wajib kita mufarakah. Bismillahirrahmanirrahim dibacanya bismillah, jauh benar loh kok. Bacaan tuh jauh benar. Nah, kita wajib mufarakah. Nah, itu kaul yang mutamat. Tetapi kita lihat pulang orang ini memang dasarnya orang tuh kayak itu. Nah, memang harusnya orang harusnya jadi imam. Harusnya. Cuma karena sidin yang membangun masjid itu ada kawai. Sidin membangun masjid hantar itu kan mana aku akan kuterakan rumah ini jaga sidin. Jadi masjid, jaga jadi sebuah rumah jaganya. Nah, maka ambil kaul yang kedua. Sebab kita lihat juga bila kita mufarakah, agar tumbur. Karena pembelaannya. Lalu kita jadi efek kasus berikutnya yang membuat kerisauan di tengah masyarakat. Nah, karena kita menganggap ini berbahaya, kita mufarakah, nah ambillah kaul yang kedua. Apa kaul yang kedua? Tetap ya kita jadi makmum mengambil sahnya anggapan si imam bagi dirinya. Inya si imam tadi kan kita takutnya sah ada, menurutku sahnya. Nah, berarti kan jinnya sah loh kok. Kita mau pati sahnya inya, mau pati anggapan inya sah gitu nah. Ini boleh kaul yang kedua enggak ini. Jadi kada terjadi huru hara di dalam masyarakat. Tetapnya kita mau pati. Iyyaka na'budu, dibacanya iyyaka na'budu, iya. Kan bertambah huruf waw sebegi ya kalau. Nah, kita lihat ya, orang ini menurut pian sah ada, sah dia. Dan belajar juga, berarti memang lugat dan kayak itu. Nah, maka kita boleh mengambil dua kaul. Kaul pertama ada sah kita mufarakah. Tapi kalau kita mufarakah nih cagar menumburi masyarakat, banyak pandir itu segala macam timbul jadi fitnah, ambil kaul yang kedua. Apa kaul yang kedua? Kita memandang kepada anggapan sahnya si imam. Si imam ini menganggapnya sah aja. Nah, kita mengikuti anggapan sahnya si imam. Nah, bolehlah kan itu? Boleh aja. Seandainya kada boleh kena jadi imam, perasaan kada sah juga aku nih ya. Nah, berarti kan kada sahnya kada boleh kita mengikut yang yakin kada sah. Paham lah pian nek. Ini penting bener nih pian nek. Jadi kada bedauran nih pian bisa gara-gara bedauran ini timbul kosong masjid. Timbul kosong masjid. Gara-gara Mas Ikung menganggap ini kada layak jadi imam je. Itu kada layak jadi imam je. Siapa yang layak? Aku Mas Ikung je. Nah, jelas saya lah. Nah, jadi kita ambil yang pendapat yang kedua aja. Kalau kita lihat sidin untuk menganggap sidin sah aja jadi imam sidin, nah kita mau umpati anggapan sidin, itu maksudnya mau umpati anggapan sidin yang sidin sah. Nah, jelas tidak kalau. Jadi ada solusi kita. Itu keduanya macam Ibnu Syafi'i itu keduanya. Lalu bila udrin syar'iyyan kal maradil ladzi masyaqqatu maqsadul muslimin wa in lam yasqut nailah alladzi yablu matlab fi syurhi sihatil Jumat. Syarat-syarat sah sembahyang Jumat. Wa min ba'di syuruti sihatil Jumat antakuna. Satu nah, pertama. Di antara syarat-syarat sah sembahyang Jumat antakuna bahwasanya kulluha fi waqti dhuhri bi ayyabqa minhu ma yasauha ma'al khutbatain. Bahwa digawi sembahyang Jumat itu wajib syaratnya di waktu sembahyang zuhur. Seandainya farak habis waktu zuhur, apa bolehlah, boleh hai selama masih ada waktu kawa dilaksanakan dua khutbah. Jadi dua khutbah itu dilaksanakan, anggaplah misalnya kan 15 menit.
sembahyangnya tadi 5 menit, 20 menit tak. Nah, sedangkan waktu zuhur hendak habis. Waktu kita menggawe Jumat itu 20 menit. Waktu zuhur masih 30 menit lagi habis asar sudah. Nah, masih boleh itu. Maksudnya apalagi mun hanyar aja orang ajan ya kalau. Nah, jadi syarat pertama wajib menggawe sembahyang Jumatnya di waktu zuhur. Sekalinya bang sudah tak asar aja. Ini gara-gara mahadang tuh bang, mahadangi khatibnya, lambat datang, hadang. Biasanya kita berjuhur aja apa aja. Pada aja kita Jumat aja, siapanya jadi khatibnya, kada bisanya jadi khatibnya, hadang, datang khatib, sudah asar. Nah, kita berjuhur berjamaah jadi sudah. Yang kedua, ini dicirilah, tadi nomor 1 kada bernomor bang nih. Nomor 1 antakuna kulluha tadi fi waqtil zuhri itu nomor 1. Nomor 2 wa antusalliya jama'atan fi raqatil ula. Yang kedua, wajib Jumat itu berjamaah. Sakurang-kurang berjamaah di rakaat pertama. 4 di rakaat pertama sakurang-kurangnya. Maka sah Jumat kita 2 sudah. Jadi kadang-kadang Jumat itu seorangan di rumah zuhur narnya. Yang ketiga bi arba'ina dengan sekurang-kurang 40 ikung umat manusianya. Itu yang ketiga, tulis di bawah yang ketiga. Wahya sifat bisifatil wujubi alaihim. Maksudnya bilanya sudah 40 ikung wajib mengerjakan Jumat di kampung Nintoh. Yang orangnya tadi 40-nya tadi memang berdiam di kampung Nintoh dan orangnya akil, balik, Islam 40. Cuma tuh bilanya mampas 40 dihitung termasuk lawan khatibnya lawan imamnya lah 40 tadi. Maka waktu khatibnya tadi haratan berkhutbah di antara yang 40 itu kada boleh guring itu berataan. Sebab bila saya ikut aja guring 39 beneran itu. Sebab wajib 40-nya mendengar khutbah si khatib. Itu wajib pokoknya 40. Makanya mun orangnya misalnya 45, 100 kita lihati habis separuh guring waktu khatib Jumat. Waktu khatib berkhutbah nih. Berarti ini jangan-jangan bisa ada sah nih. Sembayangnya karena yang mendengar itu kan sampai 40. Nah, biasanya kita berjuhur di rumah, tapi jangan bertumbur-tumbur. Maka itu caranya. Tiga sudahlah. Yang keempat, ayyakunu ahraran dakuran bil ghain mustaw. Orang yang di situ melaksanakan khutbah melaksanakan sembahyang Jumat tadi berataannya laki-laki. Ibah itu pulang merdeka, berarti yang 40 tadi nih orangnya. Ada yang jadi budak, misalnya 30 40 hikung. Tadi itu ada seikung atau berdua, seikung gen yang budak, ada saja Jumat tuh. Ini Imam Syafi'i kita lah. Nah, itu. Lalu yang kelima pulang, mustautinin. Nah, mustautinin ini babatang banyu di situ. Mustautinin namanya. Cak kita nih nah orang Bangas, batang banyunya di Bangas. Maka dilihati orangnya berapa ikong yang mustautinin itu. Oh 40 ada bahkan lebih. Nah wajib disitu laksanakan Jumat. Kalaunya di situ ada dayang berdiamnya, ada dayang berdiam yang bagana di batang banyu di situ ada. Misalnya inya tuh begawi aja di situ. Begawi karena boleh masing-masing hari itu boleh langsung boleh ke kampung ke kampungnya. Sedangkan di situ begawi aja. Sakalnya digawi itu diadakan Jumat ada sah tuh. Ada sah. Sama nang kaya di sekolahan-sekolahan tuh. Pun maaf itu pengunlah kan kada mustautin. Sebenarnya itu lain batang banyu seorang di situ. Simbol ada simbol Jumat di situ. Nah, itu hati-hati aja pikirkan dia kalau kita masih berpegang dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi boleh aja ke rumah, kemana seorang berdiam di situ seorang Jumat. Di sekolahan, ketemu seorang lah di situ. Nah, kayak itu anunya tuh. Tapi ini jadi diaman aja lah. Ngalih pian ini menyambat maka ini ya Allah. Sekolahan misalnya sekolahan SMP.
sekolahan SMA, sekolahan apa misalnya di situ. Lalu di situ diadakan sembahyang Jumat. Nah, orangnya tadi yang sembahyang Jumat itu mustautin, enggak ada orangnya, berdiam di situ kah orangnya? Kan itu boleh ke rumahnya lo kok malam di situ kada apa kada di situ kada ada Jumat di situ syaratnya mustautinin. Nah, mun hafal buku-buku muka kitab ya kalau itu peraturannya. Lalu wal khutbatani qabla salati ijma'an. Syarat berikutnya wajib ada didahului dengan 2 khutbah sebelum sembahyang ijma'. Jadi ada 2 khutbah juga syaratnya. Wali annahuma syaratun huna wa syartu muqaddamun. Nah, yang berada ini syarat dan syarat ini didahulukan. Artinya bilanya kada memenuhi syarat, aduh, jumahat, zuhur aja. Sekampungan itu orangnya 25 aja walaupun sama-sama berdiam di situ berataan. Nah, tapi orangnya 25 aja. Yang bakalnya tuh banyaknya cuma kan-anakan 100, binian 100. Yang akil baliknya tuh hanya yang situ tuh 25 aja. Kayak pakai tadi Jumat aja. Aduh, sampai Jumat berjuhur aja berjamaah aja berjuhur. Nah, itu ya. Ini yang mau tamatnya kita musafir lah. Ada juga tuh boleh kan imam lain karena lain permasalahannya itu. Kita kan boleh yang kada darurat model kayak caplok sana caplok sini tuh. Nah, ini parasaku bagus ya, ambil 4 imam sini. Parasaku bagus ya, ambil imam sini tuh ada boleh kalau kada darurat tuh. Ada boleh kayak mencampur-campurin tuh. Nah, jadi itu kena dibaca lagi lah diantaranya itu. Makanya orang musafir itu pada wajib Jumat karena inya di kampung orang itu, tapi syarat musafir kalunya di perjalanan lah, singgah aja. Lain kampungnya di situ. Ini berjuhur aja. Kecuali aja musafirnya tadi misalnya kayak ulun Kasampit. Sampai Kasampit ulun sudah berdiam semingguan sudah. Itu ampe musafir tuh wajib Jumat. Nah, menurut pendapat ada yang 3 hari. Menurut pendapat lain ada yang seminggu. Maka kada lagi dihukumi musafir kalau berdiam sudah di situ lebih 3 hari. Nah, kalau kita berdiam hanya sehari itu singgah aja sehari. Nah, itu kapan ngalamun pulang berarti kita masih musafir. Naranya ada bapaknya itu. Itu kalau di kampung orangnya. Kalau kita dari Banjar, ulun yang orang Palangkaraya, Banjar, di Banjar posisi ulun musafir. Tapi ulun mulai Banjar mulai pulang ke Palangkaraya sampai ke Palangkaraya. Pas orang Jumat wajib Jumat tuh. Karena orang kada lagi musafir sampai ke kampung darahnya, mustautinin darahnya. Boleh aja kalau Jumat ya. Tapi orang tak boleh ke kampung seorang sudah. Paham lah nek. Nah itu. Matlabun fi arkanil khutbatain. Nah, ini rukun khutbah 2, rukun khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan rukun khutbah. Insyaallah kita masih ada beberapa sih. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa mawala ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Muttassib ar-Ratib wa Syekh Ali ibn Abdullah wa Rasulullah sayyidina al-habib Ahmad bin Abdullah wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yaghshahu min rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعين رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا بقيه المقدم محمد بن علي وعلى وسوله وغيره ذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصحيح الراتب وجل أن تسأل هدي عمر بن عبد الرحمن العطاف إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن محمد عبد الله العطاف ورسوله وطلعه ذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من الأرواح الوالدين ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا جميعا من الأرواح وما في هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينبع لهم بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم في دين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يأتي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حقق رسالة الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعين وضبين من شر ولد شر وعلى كل شيء قدير. اللهم حسنا بالتقوى والاستقامة وعلما من موجبات الندامة في الحال والمال والسر والدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وارزقنا كما لا المتابع له ظاهرا وباطنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا وانزل هذه وبلغ وتقبل ثواب ما قرانا كما عملنا من انواع الخير بفضل روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين، خصوصا الى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين